Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Fahadha ma qasadna dzikrahu min adabi hadhil wazaifi. Maka inilah apa yang kami tuju, kami maksud akan menyebutkannya daripada adab-adab ini, aktivitas ibadah. Wa maqsudul awradi wa ruhuha innama huwal huduru ma'allahi fiha. Adapun tujuan wirid-wirid dan ruhnya wirid itu sesungguhnya adalah hadir, hati bersama Allah di dalam wirid itu. Fa'alaika bihi, maka lazimkan olehmu dengan hudur ma'allah. Walan tasila ilaihi ma lam tasluk tariqahu, dan kamu tidak akan sampai kepada hadir bersama Allah selama kamu tidak menempuh akan jalannya. Wahia fi'lul a'mali zahirati ma'a takallufil huduri ma'allahi fiha, yaitu mengerjakan amal-amal yang zahir serta berupaya menghadirkan hati bersama Allah di dalam amaliyah itu. Fa in wazafta ala hadza ghasyiatka anwarul qurbi, maka jikalau kamu berkekalan atas ini, maka menutupi engkau oleh cahaya-cahaya kehampiran dengan Allah. Wa fadat alaika ulumul ma'rifah, dan berlimpah atas engkau ilmu-ilmu ma'rifat. Fa inda dzalika yuqbilu qalbuka 'ala Allahi bi kulliyatihi, ketika yang demikian itu hatimu menghadap atas Allah dengan totalitas. Wa yasirul huduru ma'allahi subhanahu sajiyatan lahu, dan menjadilah hadir bersama Allah subhanahu wa ta'ala karakter baginya, bagi hati. Wa khuluqan rasikhan, dan akhlak yang mendalam. Fatasiru tatakallaful hudura ma'al khalqi indal hajati ilaihi, maka menjadilah engkau terbebani hadir bersama makhluk ketika hajat kepadanya. Warubama lam takdir alaihi, tempo-tempo kamu tidak mampu atasnya. Wa an hadhil halati tansha'ul ghaibatu wal istighraqu wal fana'u amma siwallahi ta'ala. Ketika keadaan ini timbullah gaib dan karam, tenggelam dan fana dari selain Allah Ta'ala. Ila ghairi dhalika min mawajidi ahlillah, sampai selain yang demikian itu daripada kasmaran rasa hati daripada wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa aslu dhalika, dasar semua itu, sumber semua itu, al-muwazabatu, mengekali alal a'mali zahirati, atas amal yang zahir, wal muhafazatu 'alaiha, dan menjaga atas amal yang zahir, ma'a takallufil huduri ma'allahi fiha, serta mengupayakan hadir hati bersama Allah di dalamnya. Wahdhar an tatrukal amala biwirdin makhafata alla taduma 'alaihi, hindarilah olehmu bahwa kamu takut beramal, meninggalkan beramal dengan satu wirid, karena khawatir bahwa kamu tidak bisa mengekali atasnya. Fa inna dzalika minal hamaqati, karena yang demikian itu termasuk dari kedunguan. Wa yambaghi an la ta'mala fi kulli waqtin bihasabin nasyati wal faraghi, seyogianya bahwa kamu tidak mengamalkan dalam setiap waktu sekira-kira semangat dan luang saja. Bal yambaghi an tusammiya syai'an tazidu alaihi indan nasyati, bahkan sesungguhnya bahwa kamu sebutkan sesuatu yang kamu tambahkan atasnya ketika semangat. Wala tunqisa minhu, dan kamu tidak mengurangi daripadanya indal kasali, ketika malas. Segini dulu nih.
Jamaah sekalian, kajian kita sore ini menutup materi daripada apa yang diungkapkan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad tentang aktivitas muslim agar supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Al-Habib Al-Haddad, dengan bahasan tafakkur itu habis tentang maksud tujuan beliau menyebutkan adab-adab ibadah. Sebetulnya agar supaya orang itu derajatnya tinggi, di samping ibadah wajib harus ditambah dengan ibadah sunat. Ibadah sunat kata Al-Habib Al-Haddad tidak lebih dari 4 kalau mau dikelompokkan. Pertama adalah sholat sunat. Udah kelewat bahasannya. Apa itu sholat sunat? Ada rawatib, ada sholat sunnah qabliyah, ada ba'diyah, ada sholat sunat yang berjamaah, disunatkannya berjamaah, ada sholat sunat yang sendiri-sendiri tidak disunahkan berjam. Itu sudah dibahas pada materi-materi sebelum. Kedua, ibadah yang menghantarkan muslim mendapat kebahagiaan baca Al-Quran. Sudah dibahas di awal. Paling tidak muslim harus membaca Quran minimal, kalau pengen derajatnya tinggi 1 hari 1 juz. Itu yang udah kelewat. Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 30 selamatan karena baru dapat gaji, ya kan, akhir bulan. Itu begitu. Kalau bisa paling cepat 3 hari. Orang-orang dulu begitu. Paling lama sebulan, sedangnya seminggu. Kalau kita enggak masuk ke sana, sebulan enggak gitu. Itu di bawah daripada awrad salafus saleh. Paling minim sebulan mereka tamat Quran. Paling mereka saja seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu khalifah yang ketiga, Pak. Itu merasa amalnya belum cukup buat menghantarkan ke surga, masih banyak malu sama Allah. Terlalu banyak kurnia yang diterima dari Allah, tapi sedikit ibadah. Kata dia, sedikit ibadah, kata Utsman bin Affan. Kalau kita witir itu, sholat witir kita terakhirnya suratnya apa? Witir kita tuh Kulhu Al-Falaq An-Nas. Kalau Utsman bin Affan sequran tamat. Itu begitu. Masih juga merasa belum berterima kasih ame Allah. Kalau kita mau witir kagak yakin banget surga. Itu kita begitu kurang ajarnya. Orang dulu tuh kayak begitu. Emang nganggur? Dia presiden nganggur? Kagak. Kita mau kerja kagak, udah pensiun dulu zaman kerja, kata kita, tar kalau udah pensiun baru kita ibadah. Ya udah pensiun kata kita, ibadah kagak apa kagak. Begitu. Itu aktivitas yang biasanya menghantarkan muslim baca Quran. Ketiganya menuntut ilmu. Ini aktivitas yang menghantarkan orang. Sebab masjid yang begitu mulia, masjid Ka'bah yang begitu mulia, tapi tidak ada ketinggiannya dibanding menuntut ilmu. Ini sama masjid yang katanya Baitullah, rumah Allah tuh masjid, dibanding menuntut ilmu masih tinggian. Menuntut ilmu ame masjidnya masih tinggian menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang yang di masjid itu enggak akan benar dia punya ibadah kalau tidak didasari ilmu. Boleh kita lihat orang sholat macam-macam takbirnya. Begitu sholat di masjid tuh takbir, sedekap, segala macam, sampai tangannya kagak berhenti-berhenti begini mulu. Ada juga. Kenapa itu? Tanpa ada dasar ilmu. Sholatnya karena melihat, bukan karena mengkaji. Karena itu masih tinggian ilmu segalanya. Itu jadikan wirid tuh.
Apakah sholat sunat banyak? Apakah baca Quran? Apakah menuntut ilmu? Yang keempat, zikir atau fikir, berzikir dan bertafak. Udah kelewat tuh bertafakur, semuanya udah dibahas. Ini diantara aktivitas yang muslim bisa naik derajatnya. Kata Abdul Haddad, tujuan wirid itu bukan sekedar zikir doang. Yang namanya wirid, apakah itu menuntut ilmu? Wirid itu rutinitas. Apa itu menuntut ilmu? Apa itu baca Al-Quran? Apa itu sholat sunat? Apa itu berzikir? Di sana ada tafakur. Kalau dibikin jadi 5, ada tafakur, merenungi yang segala macam itu. Tujuannya supaya hati kita nyambung ame Allah. Tujuannya hadir hati kita sama Allah. Sebab hati ini, kata Nabi, lebih cepat bergolaknya dibanding air yang ada di kuali, di belanga yang mendidih itu. Lebih cepetan hati berbolak-baliknya. Karenanya Nabi itu ajarin kita supaya doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tuhan yang membolak-balikkan hati, mantepin kita punya hati, biar jangan sampai putus dengan Allah, supaya kita jangan sampai putus sama Allah. Emang kenapa banyak orang yang hatinya nyambung, akhirnya sebentar malam dia tahajud, nangis tahajudnya, pagi mirit balak kenem, double it, putus sama Allahnya bentar. Enggak lama Allah hadir dalam dirinya, nyambung sama Allahnya bentar. Sholat khusyuk banget, abis itu dagang nipu. Katanya, modalnya aja belum dapat, padahal udah untung, cuman belum gede. Sebentar Tuhan adanya. Tujuan kita sholat sunat, tujuan itu yang namanya itu baca Al-Quran, menuntut ilmu, berzikir, bertafakur, agar supaya hati kita terus hadir, konek, nyambung dengan Allah. Jangan sampai kadang ada, kadang enggak, kayak modem tri, kadang nongol, kadang enggak, begitu, hilang lagi, begitu tuh. Udah diganti flash, begitu juga kadang. Ini biar jangan sampai putus-putus. Hati kita sama Allah tuh jangan sampai lepas. Karena itu fa'alaika bihi, upayakan kita, lazimkan kita supaya Allah tuh berasa ada. Bagaimana caranya supaya kita tuh merasa Tuhan itu selalu bersama kita? Kata Allah Abdul Haddad, dan itu kita tidak bisa untuk menghadirkan Tuhan bila kita tidak menempuh cara prosedur yang benar. Karena agar supaya orang itu bisa wusul dengan Allah ada 3 disebutnya. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, udah tamat sebelum ngaji kitab ini kita, namanya Hidayatul Adhkiya. Innat tariqa fasyari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musila. Jalan menuju Tuhan ada 3. Ada namanya syariat, ada namanya tarekat, ada namanya hakikat. Orang tidak akan bisa bahagia kalau tidak menempuh ini. Syariat, tarekat, hakikat. Syariat itu analogi sederhana kayak perahu. Tarekat itu kayak laut. Hakikat itu kayak inten mutiara. Kalau kita pengen dapetin inten mutiara yang di laut, di darat saja kita, di rumah aja, dapat nggak? Kagak dapat. Harus mengikuti cara, prosedur. Harus naik perahu, naik kapal. Udah naik perahu namanya syariat. Enggak cukup syariat ini agar supaya kita nyampe dapetin apa namanya mutiara. Harus ada torekat, prosedurnya yang benar.
perahunya bawa naik ke tengah lautan, namanya syariat. Agar supaya kita bisa wusul sama Allah, supaya kita bisa raih itu yang namanya surga, ketenangan hidup, kita harus melalui proses yang namanya syariat. Salat itu menjalankan syariat. Tujuannya satu, supaya kita meraih cinta besar sama Allah. Semuanya. Maka yang tertinggi dari muslim punya hidup sesudah menjalankan perintah dan larangan, menjauhi larangan, adalah tujuan hidup muslim itu adalah cinta. Cinta, yaitu cinta besar kepada Allah. Untuk menuju cinta kepada Allah ini tidak bisa kita, maka Allah utus Rasul sang Nabi Muhammad. Agar supaya apa? Supaya kita bisa sampai tujuan. Kalau bahasa kasar, ini contoh kasar saja, bukan kita menyamakan Nabi dengan yang kami ucapkan. Kalau kita demen nama perempuan, itu harus ada penghubung, namanya comblang, ya. Apa namanya? Macomblang, begitu. Nah, kalau supaya itu perempuan itu kita bisa dapat cinta perempuan itu, kita harus cinta dulu nih sama macomblang. Sebab dia yang mengerti apa yang dimauin tuh oleh tuh cewek. Dia yang mengerti doyannya apa, pengennya apa. Jangan ujuk-ujuk kita langsung gua demen sama lu, ditolak. Kalau begitu harus ngikutin prosedur. Maka Allah tuh utus Nabi. Bukan kita jadikan Tuhan sang Nabi, tapi dijadikan penunjuk jalan supaya kita tahu apa yang dimauin oleh yang kita demenin, Allah Subhanahu wa taala. Diutus tuh Nabi, karena itu kita harus demen nama Nabi. Dalam bahasa tanda kutip dia macomblang, yang tahu kemauan dia. Kalau kita nggak ikut torekat itu, semau-maunya wis ditolak. Nah, kita supaya hadir hati bersama Allah kagak bisa, harus mengikuti torekat, cara yang benar. Bagaimana caranya? Kita harus mengerjakan ibadah, sholat, jangan tinggal. Kalau orang nggak sholat mengaku bahwa dirinya dekat dengan Allah, bohong. Biar dia bisa terbang kayak apa? Bisa terbang, dibacok kagak mempan, dibakar kagak kebakar. Jangan kita kagum semodel Deddy Corbuzier dan kawan-kawan, ndak perlu kita kagumi kalau dia tidak menjalankan syariat. Apalagi dia muslim, katanya wali. Kagak. Wali adalah orang yang lebih tinggi malah ibadahnya. Ada orang mendakwa ngaku jadi wali, enggak sholat. Wali bohong. Kata dia, gua sholat di Mekah, bukan di Asina PGC. Tidur di rumahnya, tidur. Wong jam 1 di Mekah belum dohor, jam 1 baru jam 8 di Mekah. Sholat di Mekah di mana? Perbedaannya 4 jam. Kalau dia jam 5 mendingan dah. Begitu, lihat Mesir aja begitu, kita jam 5 baru dia selesai sholat Jumat tuh dia nurunin mubarak. Itu begitu, karena perbedaan waktu. Kalau ada orang mengaku dirinya dekat dengan Allah, wali min auliyaillah, tidak ibadah, jangan percaya. Itu begitu. Begitu tuh, yang kayak begitu tuh, jangan percaya. Kalau ngaku wali, dia wali, kita jawab itu dalam bahasa Serang namanya, kalau dia ngaku wali, wali kuntul namanya. Apalagi kawin mulu, agak berhenti ngakunya wali, dia lebih dari 4, 9. Gua mau nggak apa-apa wali 9 istrinya, namanya wali kuntul, cuman U-nya diganti O bahasa Serangnya. Tuh begitu.
namanya, bukan wali Allah namanya, bukan wali Allah. Jadi nggak ada lagi kalau kita pengen dapetin kebahagiaan harus jalanin syariat. Apa itu syariat? Kerjain segala ibadah yang Allah suruh. Sholat kerjain, tapi tidak asal kerjain. Tandanya ada orang habis sholat asar nipu di pasar, bohong, kadang habis sholat nyolong sendal. Kenapa? Janji Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari nyolong, dari korupsi, dari ngibulin. Kenapa udah sholat ngibulin? Sholatnya belum sesuai prosedur. Sebab inna sholata ada alnya, inna as-sholata. Sesungguhnya sholat yang sesuai dengan prosedur itu baru bisa menghantarkan orang, mencegah dari yang keji dan yang bukan asal sholat ruku sujud sampai jidatnya hitam, bukan begitu. Ada aturan syariat ditambah dengan torekat. Apa itu torekat? Sholatnya harus sesuai dengan syariat, aturan fikih, ditambah kita upayakan Allah melihat kita kalau kita lagi sholat. Kita renungi bacaan itu, ini wajah tuh kita renungi semuanya. Kita harus baca-baca buku lagi, ngaji doa-doa sholat tuh. Jangan sampai kita sholat kayak beo pangkatnya, kayak beo. Apa itu burung beo? Kami punya tetangga punya burung beo. Pada waktu kami datang ke rumahnya, itu burung beo belum ape-ape udah jawab assalamualaikum. Tuh beo. Kita tanya, "Hei beo, artinya apa yang ente baca tuh?" Dia jawab assalamualaikum. Artinya yang ente baca tuh kagak tahu. Jangan sampai kita sholat dari bacaan yang kita baca tuh kagak tahu. Ini wajah tu wajhiya lilladzi, iya baca aja. Jangan sampai dari dulu kita sholat tidak kita mengerti tentang apa yang dibaca. Kita harus berupaya dengan cara yang benar. Kenapa kita disuruh sholat sunat oleh agama? Ada qobliyah, ada ba'diyah. Begini, ada kalanya kita habis dari pasar masih kepikiran tuh orang yang beli yang ngeyel tuh. Udah kita bongkar-bongkar tuh, nyari, udah jadi, kagak jadi. Semuanya dia cakap-cakap sama dia. Kesel nggak? Kan kesel kita. Hati kita dalam sholat kagak khusyuk. Wis kalaupun kagak khusyuk dalam sholat qobliyah aja tuh, dohor tuh 2 rakaat masih kagak khusyuk, terusin tambah lagi 2 rakaat biar nanti di sholat wajib ada khusyuk. Jangan sampai di sholat wajib kagak khusyuk. Kalau kita selonong boy Allahu Akbar, bisa kebawa tuh pikiran sebelum sholat, di dalam sholat. Maka harus pakai upaya. Ada qobliyah, ada adzan, ibarat ibu-ibu qomat dulu, habis qobliyah dohor, qobliyah asar atau qobliyah maghrib, qomat dah di rumah, habis qomat baca itu kulantur robin nasi, baru usolli fardul maghribi. Tujuannya biar supaya hati kita nggak kemana-mana. Ini namanya torekat. Kita mengerjakan amaliyah itu tapi dengan cara-cara yang baik. Fa in wadzabta ala hadza, kalau kita caranya baik, Quran kita baca, zikir kita kerjakan, dagang yang benar umpamanya, itu juga satu aktivitas. Kalau kita sudah benar, hati kita udah hadir, ghasyyatka anwarul qurbi, maka kita akan terliputi oleh cahaya kedekatan dengan Allah. Hidup kita bahagia. Hidup kita bahagia. Kadang konsep kita punya hidup pengennya kita dicintai. Pengennya dicintai. Ini konsep yang menyalahi ajaran Islam. Muslim itu orientasinya mencintai, bukan dicintai. Karena dicintai adalah hasil dari mencintai.
Apa itu mencintai? Perlu pengorbanan. Jangan kita pengen dicintai sama Allah sementara kita tidak mencintai Allah. Jangan kita mengharap dicintai Rasulullah tanpa kita mencintai dia. Konsepnya mencintai. Mencintai itu kita kalau cinta berbenah diri. Apa itu kita nyisir sama perempuan? Tuh namanya torekat tuh, nyisir tuh. Sesudah kita masang mencintai, apakah kita dandan yang rapi? Apa kita pakai pinjem mobil temen? Apa kita pakai motor temen? Apa kita dompet kita diisi koran yang tebel dianggapnya duit banyak? Itu namanya torekat. Namanya. Karena mencintai berbenah diri di mana kekurangan kita agar supaya kita maksimalkan. Bila dicintai tidak kunjung datang, pengorbanan itu tidak selaras dengan keinginan orang yang dicintai. Bila kemudian kita tidak dapatin kebahagiaan dari Allah hidup, sudah kita tahajud, sudah kita baca Quran, masih juga kita mumet, kita punya pikiran, ada prosedur yang salah di dalam mencintai Tuhan. Jangan-jangan kita tahajud doang tanpa sholat subuh, kan begitu. Jangan-jangan kita baca Quran doang cuman setengah jam, mata kita melihat televisi berjam-jam. Jangan-jangan enggak nebus itu mata kita lihat Quran itu dengan mata kita habis nonton televisi. Ini namanya cara-cara yang sehat. Akan ada nur kehampiran, cahaya kedekatan, akan berlimpah ilmu ma'rifat. Kita akan merasakan hadir Tuhan. Di saat itu hati kita tidak pengen jauh dengan Tuhan, sebagaimana berangkat awal kita dulu, nyawa kita belum masuk di dalam tubuh kita. Dulu ruh kita sebelum masuk dalam tubuh kita amat sangat dekat dengan Allah. Ruh itu ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh kita, apa si muslim, apa si kafir, seluruh manusia jawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Kenapa ruh kita enggak pengen jauh dari Allah? Karena dia melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika ruh itu masuk di alam jasad, alam jasmani yang di sini ada nafsu, ada keinginan pengen punya motor, pengen punya rumah, pengen jabatan tinggi, pengen ini, pengen itu, banyak obsesi yang muncul. Akhirnya obsesi awal yang mendasar pengen dekat dengan Allah kalah dengan kemauan-kemauan itu, sehingga bisa menghalalkan segala cara. Itu akibatnya. Karena itu kalau kita sudah dekat dengan Allah, ketemu sama orang amat sebentar. Hati kita pengennya enggak jauh dari Tuhan, enggak mau, karena sudah menjadi darah daging. Karena kita sudah terbiasa dengan syariat dilandasi torekat, torekat yang dilandasi syariat. Itu begitu. Sehingga kalau ketemu orang tuh rasanya berat kalau tidak ada manfaatnya. Males ngobrol-ngobrol di gardu, ngalor ngidul buat apa? Kata dia, yang nggak ada manfaatnya. Kalau mau yang ada nilai plus, ada benefit, ada manfaat yang didapat. Coba kita renungin tidur. Kita tidur sehari semalam 8 jam, normal dalam tinjauan dokter. Itu agama masih salahin. 8 jam kita tidur. Sebab 8 jam ini sepertiga hari. Satu hari itu 24 jam dibagi 3 sama dengan 8 jam. Andai kita punya umur 60 tahun, berarti 20 tahun buat ngorok. Karena 60 dibagi 3, 8 jam dikali 60 sama dengan 20 tahun buat ngorok. Sisanya buat apa itu? Apa remeng-remeng amal kita? Apa kagak? Itu udah yakin surga aja, enggak berbenah. Mencintai yang salah dengan prosedur. Nah, ini harus kita upayakan. Karena itu amat sangat pelit jumpa sama orang kalau tidak ada manfaatnya. Kalau orang masih asik mikirin pion,
agar supaya bagaimana jadi menteri, paling enggak jadi benteng dah. Dia melupakan kebutuhan jiwanya. Dianggapnya udah selamat aja dari jembatan Siratal Mustaqim yang 3000 tahun, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, kayak jembatan yang dibawa PGC itu JPO, jembatan penyeberangan orang, itu naiknya 1000 tahun, lurusnya 1000 tahun, turun 1000 tahun. Turun. Itu turun tuh belum kan surga, baru halaman. Baru nyampe tuh pondok gede tuh. Ada tulisan selamat datang di Jawa Barat. Mana itu Jawa Baratnya, mau tuh Bandungnya tuh. Baru masih jauh. Itu baru halaman surga 3000 tahun. Ininya kecil nih. Sepertujuh rambut. Kagak ada pegangannya. Kagak ada. Itu yang harus dipikirin. Pion mau terserah, mau jadi pion lagi kayak mati dimakan kuda. Itu urusan dia, jangan kita urusin. Diri kita yang harus diurusin. Maka kami sama Ahmadiyah tuh, mohon maaf, berbeda kami mah dengan kawan-kawan. Apakah perlu dibubarin? Kalau kata kami mah enggak perlu. Kalau kata kami enggak perlu dibubarin dah. Kalau kami begitu. Kenapa enggak perlu? Cukup Muslim itu menanamkan akidah, menghujamkan agama Islam di kalbu anak bininya. Mantepin aja tuh akidah anak keturunan kita, mantepin itu. Karena kalau kita itu punya tanaman, jangan urusin tikus. Tikus ini kita matiin, akan timbul tikus baru. Kita matiin lagi, akan timbul tikus baru. Sampai kapan kita ngurusin tikus? Urusin aja diri kita, selamat apa kagak dari neraka Allah. Itu dulu dah tuh, diri kita masing-masing. Itu yakin warung itu kalau nggak ada yang beli, tutup warung tuh. Kalau nggak ada beli. Kenapa Ahmadiyah laku? Karena Muslim tidak belajar akidah, makanya dia beli. Jadi kita harus bertanggung jawab. Boleh kita masih ngaji sekarang, ada majelis taklim, siapa jamin anak keturunan kita 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang akidahnya sama kita? Kagak ada yang jamin kalau bukan kita sendiri bertanggung jawab anak cucu kita. Itu begitu. Yang kedua, kita doain supaya pelanggan di warung itu jangan beli di situ. Kalau yang mau beli kagak mau tahu, yang udah tahu bahwa itu warung kagak enak, merusak, akan ninggalin, tutup. Yang namanya Ahmadiyah. Muslim harus bertanggung jawab. Salahnya kita Muslim kagak mau hadir di majelis ilmu. Itu salahnya. Orang tua tidak menanamkan akidah sama anaknya. Itu salahnya. Maka laku. Itu begitu. Itu yang dimaksud tidak perlu dibubarkan, karena bubar sendiri. Kalau Muslim itu pada sadar. Cuman Muslim gak sadar, yang penting gue dapat duit, kerja pagi pulang sore, anak bini kita mau sholat mau kagak terserah dia. Padahal kita yang bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Istri kita nggak sholat, maka kita suami masuk neraka duluan. Biar kita tukang sujud sampai jidatnya hitam, bahaya kita. Makanya jangan kawin, jangan kawin, repot. Tapi kalau kemudian kita didik anak bini kita, maka masuk surganya duluan. Makanya kawin, bukan kawin sama tidak kawin. Torekatnya harus benar. Ini yang dimaksud dalam Haddad, bahwa kita harus menjalankan itu ibadah disertai dengan prosedur yang benar. Kagak laku ajaran-ajaran begitu dari dulu. Diajak dialog kagak akan ada habisnya. Pasti ngakunya Quran, ngakunya hadis, keluar mau lain lagi. Capek ngurusin begitu. Kapan energi kita kerahkan buat mendidik anak bini kita? Habis kita mikirin dia mulu. Dia mikirin ngembangin dia, kita mikirin dia. Kapan mikirin kita? Begitu tuh. Udah kita pikirin aja anak bini kita. Bagaimana? Kalau Muslim masing-masing begitu, kagak laku.
kagak laku. Cuman sayangnya Muslim nggak begitu tuh. Akhirnya ini kan sama-sama agama Islam, bukan, dia bukan Islam dari dulu udah dibilangin. Cuman karena kita beli, dia dagang, ia laku nyebar. Begitu tuh. Ini Muslim harus tahu. Begitu tuh. Karena itu kita harus berupaya hadirkan hati bersama Allah. Kuncinya agar supaya kita bisa bahagia, kita harus continue mengerjakan ibadah namanya syariat. Terus lapisi dengan torekat. Kalau sudah dilapisi torekat, hakikat itu akan muncul sendirinya. Goreng aja itu kelapa, torekatnya, kompornya digedein, entar muncul sendirinya minyak. Hakikat dekat dengan Allah tidak bisa dicapai tanpa berlandaskan syariat. Karena itu dalam bahasa lain yang lebih umum, Muslim berorientasinya kepada usaha, bukan kepada hasil. Itu bahasa ulama. Orientasi Muslim kepada usaha itu maknanya syariat, bukan kepada hakikat. Jangan pikirin untung apa kagak kita dagang, jangan, dagang saja, tar ketemu untung. Jangan kita mikir dagang gak ya ntar rugi, wis kagak bakal ngalamin untung wong belum dicoba. Kalau kata Allah surga kagak bisa kalau kagak jalanin syariat. Jadi harus ada syariat dan harus ada tarekat. Jangan 5 waktu pas bandrol, harus lebihin dengan tarekat. Apa itu tarekat? Apa zikir, apa menuntut ilmu, apa sholat sunat, apa baca Quran, itu tarekat. Begitu, itu tarekat, kayak begitu. Tar kita dapat begitu, kita bisa mengerti hakikat kehidupan. Kata Al-Imam Abdul Haddad, wahdar antatrukal amal, jangan sampai kita meninggalkan ibadah satu wirid khawatir kita nggak bisa menjalankan. Itu amat sangat jelek. Kalau orang meninggalkan sesuatu berdasarkan satu bayang-bayang yang ada di otaknya. Kalau saya umumin, bukan di dalam dunia ibadah, dagang, jangan sampai kita takut rugi dengan kita meninggalkan dagang, karena dengan tidak dagang udah rugi sendirinya. Sama seperti orang datang sama ulama, kata dia, saya enggak mau ngaji, takut enggak bisa ngamalin. Itu minal hamakah, termasuk orang Muslim yang paling bodoh, otaknya kagak ada. Yang kayak begitu tuh, gua ogah ngaji, takut kagak bisa ngamalin. Dengan Anda tidak ngaji udah sama dengan tidak ngamalin. Takut kita dagang, khawatir kagak cukup buat rugi dengan kita tidak berdagang. Begitu tuh. Justru kita harus berdagang, tapi upayakan itu. Jadi Muslim tidak pesimis dalam hidupnya. Gua udah nikah, khawatir enggak bener anaknya. Salah, nikah aja. Kita udah mutusin hakikat, tahu kagak hakikat, kawin aja. Siapa tahu anaknya jadi ulama, girang nggak? Girang. Jadi kita jangan berorientasi kepada hasil, orientasinya kita kepada syariat, kepada upaya, kepada proses. Ulama katakan begitu. Hendaknya Muslim berorientasi pada proses, dalam bahasa agama namanya syariat, tidak berorientasi pada hasil, dalam bahasa agama namanya hakikat. Jangan main putusin Tuhan, sesuatu yang di luar kita punya nalar, yang kita mampu jalanin. Di sana iradat Allah itu kepada kita manusia 4. Ada kalanya manusia itu dikasih nikmat oleh Allah, ada kalanya manusia itu dikasih ujian oleh Allah, ada kalanya manusia dikasih kemampuan ibadah oleh Allah,
ada kalanya manusia itu dikasih kemampuan berbuat maksiat. Itu kehendak Tuhan. Kita jangan pikirin itu. Tuhan itu menimpakan kepada orang 4. Ada orang dapat nikmat, ada orang dapat bencana, musibah, ada orang kekuat ibadah, taat, ada orang kuat maksiat. Kalau minum-minum demen banget, ada tuh. Kalau judi demen banget, kalau berzina demen banget, nggak bisa ninggalin. Namanya kemampuan untuk maksiat. Nah itu namanya Tuhan punya. Jangan urusin, yang urusin sikap dari itu tugas kita. Kalau kita dikasih nikmat, dagang untung, badan sehat, anak nurut, apa tugas kita? Itu namanya proses. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Itu tugas kita, namanya proses. Kalau kita dapat musibah, sikap kita harus sabar. Itu proses. Begitu tuh. Kalau kita dikasih taat sama Allah, sungguh-sungguhlah kita. Kalau kita dikasih maksiat sama Allah, beristighfar, bertaubatlah kita. Itu namanya orientasinya proses. Itu di sana. Karena kalau orang ogah ibadah, takut dia kagak bener. Dengan tidak ibadah sama dengan tidak. Kata Al-Haddad, wahdar anta trukal amal biwirdin makhafata alla taduma alaih fa inna dzalika minal hamaqah. Hati-hati jangan sampai kita tinggalin aktivitas baik, khawatir kagak bisa jalanin. Kekhawatiran itu kemudian kita tidak mengerjakan, namanya kita dungu. Akal kita kagak ada. Itu begitu. Yang kedua, kata Al-Haddad, jangan sampai muslim beribadah sewaktu-waktu, tergantung selera. Kalau lagi nggak punya duit, kalau lagi banyak problem, baru tahajud, baru muter tasbih, dagang rugi. Itu adalah amat sangat keliru. Sebab Tuhan dijadikan cangkul, di mata dia amat sangat rendah. Kalau dibutuhin baru dicari tuh cangkul. Udah ada padi, gantung tuh cangkul. Dagang rugi, usaha lagi susah, baru zikir. Udah untung, tinggalin tuh zikir. Sesuatu yang amat sangat tidak baik sikap yang kayak begitu. Jangan semau-maunya begitu, tapi harus kita skedulkan dengan jelas. Hari ini 1 ain baca Quran, 1 ain. Kita baca tuh Quran 1 ain tiap hari. Waduh kagak kuat 1 ain, 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Gak apa-apa. Besok lanjutin lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil. Shadaq, enggak apa-apa. Suatu saat bakal tamat. Jangan dipilih Yasin lagi, Waqiah. Jangan itu. Sebab semuanya firman Tuhan. Kalau surat itu cewek kita ngasih surat sama kita, jangan tanda tangannya doang yang dibaca, tertanda ayangmu, bukan itu. Tapi harus dari awal, harus dibaca itu surat, karena surat itu dari kekasih kita. Amat sangat menarik, paragraf demi paragraf untuk dihayati. Quran begitu, amat sangat menarik, jangan dipilih, tapi harus dibaca, dibaca dan dibaca. Kedua, sesudah kita baca sehari 1 ain, kurang mah jangan, lebih mah boleh. Kita harus konsekuen. Kalau sehari seain sudah kita niatkan dari sekarang, besok seain, pas hari besoknya Kamis ternyata kita semangat 2 ain, enggak apa-apa. Males seain jangan sampai kagak. Berani sekali kita membubar, tidak konsekuen dengan schedule yang udah kita buat, besok akan berantakan schedule yang lain. Itu begitu. Bubar aja schedule. Pengalaman kami nih, Pak, meleset aja waktu kami setengah jam, waktu kami nih, maka acak-acakan.
Nih bapak ngaji kita disuruh ditanya mulu sampai setengah 6, sampai jam 6. Maka majelis kami yang di sono-sono acak-acakan. Itu harus schedule-nya harus tepat. Karena itu kita di dalam aktivitas begitu. Bapak kapan berjumpa dengan anak, kapan bercengkrama dengan ini harus diatur agar supaya kita tidak meleset. Jangan semau-maunya. Kita harus hidup penuh dengan program. Di sana kiat suksesnya muslim mendapat kebahagiaan bila dia hidupnya telah terprogram dengan baik, dengan schedule yang kita buat. Pagi kita berangkat ke kantor, ke PGC sampai jam 4. Jam 4 kita pulang ngapain? Harus kita punya catatan itu. Dan kita harus patuhi karena kita yang buat. Bila kita yang buat, kita yang langgar, apalagi tugas punya orang, pasti kita akan langgar. Ama diri sendiri aja kita langgar, apalagi peraturan yang dibuat oleh orang lain. Inilah kurang lebih kiat orang untuk bahagia, harus berlandaskan syariat, lapisi dengan torekat. Di sana kunci kebahagiaan kita. Segini aja dari materi yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita hidayah dan taufik, makin hari makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada salat dari awal. Bacaan apanya maksudnya? Ya maksudnya dari takbir, niat. Mungkin kalau saya singkat, mungkin saya mau jembatani Bapak bagaimana supaya sholat itu khusyuk. Begitu maksudnya? Iya. Itu sudah sih saya dikasih tahu bahwa asal kita harus paham apa yang kita baca gitu. Tapi sering kali saya juga lupa, makanya. Artinya nih maksud saya yang ditanya bapaknya nih, yang mana dari panjang tuh? Apakah pertanyaan bapak tuh bagaimana sih supaya sholat kita khusyuk dari awal sampai akhir? Apa itu yang ditanya? Iya, kalaupun tidak khusyuk dari awal sampai akhir, kalaupun dia khusyuk. Bapak tanya nih dari yang bapak dongengin tadi itu, karena kaminya belum nyangkut di otak kami pertanyaan. Oh gitu. Tuh, maksud kami gitu. Iya. Apakah maksud bapak itu bagaimana cara kita sholat khusyuk, ataukah khusyuk itu minimal bagaimana? Persis itu. Oh iya, itu aja segitu tuh. Iya, biar jangan panjang. Iya, kaminya kagak paham. Maaf kalau saya kepanjangan. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya. Jadi tidak perlu diputar-putar, jadinya puyeng. Jadi kaminya menduga-duga dari panjang tuh terlalu panjang, dari premis yang disusun kamu ambil konklusinya tuh nggak ketemu karena terlalu muter. Jadi minimal khusyuk tuh di mana? Begitu. Iya. Jadi semuanya sholat apapun begitu. Kata Allah, laisa kullu musallin. Tidak semua orang sholat itu diterima oleh Allah sholatnya. Tidak semua. Innama ataqabbalu man shalla li'azamati. Sesungguhnya yang aku terima adalah orang yang sholat karena keagunganku. Jadi untuk khusyuk Pak, khusyuk ini secara syariat tidak menjadi rukun. Sholat tidak khusyuk tetap sah. Sholat tidak khusyuk tetap sah. Jadi kita harus bedakan antara syariat dan tarekat, antara fikih dan tasawuf dan akhlak. Ada namanya syarat sah, ada namanya syarat qabul. Ada syarat sah, ada syarat diterima. Ini beda-beda tapi bisa disatukan. Syarat sah tatarannya pada fikih. Kita sholat menutup aurat biar baju kita dapat nyolong, pici kita duitnya dapat nyolong, jam yang kita pakai dapat nyolong. Asal kita sempurna rukun dan syaratnya, maka sholat kita sah. Karena syarat sholat menutup aurat. Ulama tidak bahas apakah menutup aurat dengan baju yang dapat nyolong, apa yang dapat kita beli sendiri. Kagak ada tataran itu. Itu namanya syarat sah. Sah sholatnya asal menutup aurat. Ini tataran fikih. Arti sah itu di akhirat dia kagak bakal disiksa
bahwa dia tidak sholat asal sempurna rukun dan syaratnya. Namanya syartus sihah, tatarana fikih, kajiannya hukum. Ini prinsip. Kalau untuk syarat qabul, bukan asal sah tapi harus diterima, harus ditambah dengan etika ibadah. Harus ditambah dengan etika ibadah. Itu yang disebut tarekat, cara yang benar. Itu yang kemudian untuk kemudian kita ibadah itu diterima. Kalau baju kita dapat nyolong, sah sholatnya, tapi kagak diterima sebab Anda salah prosedur. Datang ke masjid yang suci, menuju ibadah kepada Tuhan yang suci, yang dia yakini tidak akan menerima kecuali yang suci, sementara dia bajunya dapat nyolong, duitnya dari korupsi, kagak dapat. Enggak akan dapat inna sholata tanha anil fahsyail munkar, enggak dapat. Itu namanya syarat qabul. Untuk menuju diterima, maka diantaranya kita harus berupaya sholat itu khusyuk. Minimal khusyuk ini di mana? Minimalnya pada waktu Allahu Akbar kita ingat lagi sholat, itu minimal. Bagi orang yang mensyaratkan sahnya sholat dengan khusyuk, minimal pada waktu Allahu Akbar harus ada khusyuk. Tapi kalau untuk maksimalnya tentu dari awal sampai akhir. Bagaimana caranya supaya kita sholat khusyuk? Maka jalanin syariat menuju sholat. Pertama, kalau dengar azan kita azan dulu. Kalau ibarat kita sholat sendiri nih, habis azan kita qobliyah. Biar Allah tuh curahkan rahmat terus, udah qobliyah. Zaman dulu kan ada sholawatan, baca sholawat, itu cari khusyuk. Sampai kita diri baca qomat, sampai kita kemudian baca an-nas, sampai usolli segala macam. Ini dalam rangka mengajar khusyuk. Tapi upaya yang paling bagus untuk mengejar khusyuk, uang Al-Quran tuh bilang begini, bahasanya singkat Al-Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan deketi sholat asal manafiki masjid dalam keadaan mabuk. Itu tafsir yang namanya itu tafsir hukum. Ayat itu menerangkan kalau mabuk sholatnya enggak sah. Itu tataran fikih. Wala taqrabus sholata yang ada dalam surat An-Nisa itu, jangan kau mendekati masjid, yakni jangan sholat dalam keadaan mabok. Maknanya kalau lagi mabok, lagi sakau, lagi beler dia sholat, sholatnya kagak sah. Itu tataran fikih. Dalam kajian tasawuf naik dia. Kata ulama tasawuf, kam min musallin lam yashrabil khamra wa huwa la ya'rifu ma qalahu. Apa artinya? Banyak banget orang yang sholat kagak minum bir, kagak minum mensen, tidak itu apa putau, ekstasi, tidak. Banyak muslim minum minuman yang memabukkan kagak, pakai obat-obat yang menghilangkan akal kagak, tapi pada waktu sholat akalnya kagak ada. Enggak tahu apa yang dia baca dalam sholat. Itu banyak, enggak khusyuk. Itu wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Banyak orang sholat tidak minum arak, tapi dia tidak mengerti apa yang dibaca oleh mulutnya ketika dia sholat. Tidak khusyuk. Minimal khusyuk itu di dalam Allahu Akbar. Minimal. Bagaimana upaya itu khusyuk? Nabi sudah kasih resep yang amat sangat jitu sekali. Asal kita pakai nih resep, jangan tinggalin. Satu, untuk meraih khusyuk, sholli sholata muwaddi. Itu aja.
konsepnya sholli sholata muwaddi, hendaklah engkau sholat seperti sholatnya orang yang pamitan. Hendaklah engkau sholat, jadikan sholatmu, anggap, katakan di dalam kalbumu, ini sholat terakhir gua yang bisa dilakukan kepada Tuhan. Ibarat sholat asar tadi, sebelum sholat kita sudah digambar di hati, ya Allah, jangan-jangan nih sholat asar terakhir, besok saya kagak ngalamin asar, nggak tahu kita punya umur. Jangan mentang kita masih muda, bayi tetangga saya baru lahir meninggal, apalagi kita yang udah berumur. Begitu tuh, yang udah bau tanah. Kita jadikan sholat kita, jangan-jangan ini sholat terakhir. Kalau terakhir mainannya yang bagus apa yang jelek? Yang paling bagusnya biar husnul, maka akan timbul dalam dirinya upaya untuk khusyuk. Sebab ini sholat terakhir, jangan sampai ditutup kita semester 1A, semester 2B, semester 8D. Bahaya, karena yang dinilai yang di terakhir. Tuhan akan nilai kita punya sholat yang di terakhir. Itu begitu, bukan yang di awal. Tidak. Kok begitu? Contoh Piala Asia Tenggara kemarin, Indonesia menang di mana-mana, terakhir kalah sama Malaysia. Hitungannya menang gak dia? Kata kita ngibur, juara tanpa ada piala, kalah mananya. Itu mau hiburan doang biar jangan nangis. Udah bayar-bayar ke Senayan ratusan ribu, kalah mau kalah aja. Kenapa? Terakhirnya dia kalah, jauh dia. Itu yang dihitung, bukan awal. Malaysia boleh kalah banyak sama Indonesia, tapi tadinya menang, itu yang dinilai. Tuhan begitu. Jadikan setiap kita punya sholat, jangan-jangan ini sholat terakhir yang Allah kasih kemampuan. Besok jangan-jangan enggak ngalamin maghrib, maka sholat maghrib kita amat sangat bagus. Jangan-jangan kita enggak ngalamin subuh, isya kita sholatnya berupaya dengan maksimal. Jadikan itu yang namanya kematian nasba ainaihi, di depan dia dua matanya. Itu upaya meraih khusyuk. Maka yang paling tinggi sholat itu berjamaah. Ini paling enak. Itu paling enak. Sebab kalau kita enggak khusyuk masih diterima sama Allah. Saya kasih contoh. Di bawah tuh ada orang jualan jeruk tuh. Bawah tuh mau ke Condet Raya tuh, ada orang jualan jeruk. Jeruk busuk dijual, laku enggak? Kagak. Tapi kalau jeruk busuk ini dicampur di peti, laku enggak? Laku. Sholat kita kagak khusyuk sendiri, kagak diterima. Tapi bareng-bareng, yang tadinya kita enggak diterima jadi diterima. Tuh sapu begitu, luar biasa sombongnya tuh sapu lidi, kagak nyangkut ke tanah. Kalau kita nyapu tuh pakai yang pendek tuh, yang pendek enggak nyangkut ke tanah, kagak bersih. Digabung sama seikat, kata dia gara-gara gua tuh bersih. Dia sih kagak nyentuh ke tanah, gara-gara gua tuh bersih. Padahal sama yang lain yang diterima jadi bersihnya mah bukan gara-gara ini. Ketidakkhusyuan kita bisa tertutupi ketika kita berjamaah. Karena itu kalau kita buka riwayat-riwayat sahabat, kelemahan kita maulid masih terjebak. Maulid demi maulid kita masih terjebak ngurusin orang yang anti maulid. GAM namanya, gerakan anti maulid. Masih ngurusin itu mulu.
Saya paling kagak demen ngurusin begitu. Tiap tahun ceramahnya dalil maulid, dalil, ngurusin yang mengatakan bid'ah. Kapan kita mengenal sosok Rasulullah? Kapan kita mengenal ajaran Rasulullah? Masih itu ditambah mau pilkada, politik. Jadi hanya sekedar seremoni. Bagaimana memperkenalkan Rasulullah? Enggak usah pikirin yang enggak demen. Kita setak di situ mulu. Hari ini kita mengenal alisnya Rasulullah kayak nun. Maulid tahun depan kita tahu hidungnya Rasulullah kayak apa, mulutnya kayak apa, telinganya kayak apa, biar kita tergambar. Gimana kita mau mimpi ketemu Rasulullah yang dilihat adalah Fitri, Miska, itu mulu? Enggak bisa, yang tergambar juga dalam hati itu mulu. Betapa kita itu salahnya di sana. Jadi kita coba baca riwayat sahabat yang namanya Ibnu Umar aja. Ibnu Umar ini lumayan kaya kalau kata saya. Salah satu kebun kurmanya 10 hektar. Kebun kurma ada di Condet ini, orang yang punya tanah 10 hektar. Ih, rumah kecil aja udah untung banget dah. Biar kebanjiran tuh pinggiran kali itu tuh Ciliwung, Kalibata tuh begitu. Begitu. Enggak tahu nih orang tua kita Baje Buyung nih, banjiran enggak? Enggak, kata beliau. Itu begitu tuh. Nih Ibnu Umar, satu hari ada yang bisikin kebunnya ada yang rusak. Asar waktu itu. Waktu itu asar. Apa sholat asar bareng Nabi? Apa nih kebun ada yang rusak? Dia berangkat ke kebunnya. Ternyata kagak, isu doang. Datang ke masjid Nabi. Udah selesai sholat asar, udah assalamualaikum, nangis ya. Ya Allah, gua ngurusin dunia, gua ngurusin dunia. Sama sahabat panggil, sahabat saksikan kebun kurma saya tuh. Buat menebus kerugian saya meninggalkan berjamaah, gua bebasin buat fakir miskin 10 hektar. Tidak ada artinya sama berjamaah. Itu di mata sahabat. Sudah berapa kita ninggalin berjamaah, tapi tidak ada penyesalan dalam diri karena kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Ini penyebabnya. Kekhusyuan bisa kita dapat dalam sholat manakala kita meraih sholli sholata muaddi'. Jangan-jangan ini ya Allah sholat terakhir gua, jangan-jangan ini sholat terakhir aku ya Allah, jangan-jangan gak ngalamin maghrib, jangan gak ngalamin isya kalau ngalamin maghrib, jangan gak ngalamin subuh. Ini harus muncul di dalam batin kita. Jangan terbawa oleh kehidupan dunia yang tanpa ada batas. Harus kendalikan kita punya kalbu. Di sana kunci betapa kita meraih yang namanya sholat itu khusyuk. Sholli sholata muaddi'. Saya kira itu yang paling penting. Tanpa kita melihat apa di rakaat awal, kedua, ketiga, niatkan betapa harus kita maksimalkan. Makin bertambah umur seyogianya, makin lebih meningkat kekhusyuan kita di dalam sholat. Ini yang harus kita upayakan dan harus kita upayakan. Paling tidak dengan kita menghadiri majlis ilmu, begitu kita bisa menyadari betapa kita amat sangat jauh. Berapa banyak kita berharap kurnianya supaya terus dicurahkan kepada kita, tapi perbuatan kita selalu menyimpang dari apa yang diinginin. Pengennya kita dicintai, tapi tidak ada upaya untuk mencintai Tuhan dengan kita ibadah yang amat sangat maksimal. Ya mudah-mudahanlah bagi kita bersama dengan segala kekurangan kita tidak perlu putus asa. Boleh kita jalan-jalan ke Bali, lihat pasir begitu banyak. Boleh kita renungi dosa kita lebih banyak daripada pasir putih yang di Bali itu, daripada pasir putih yang di Lampung itu. Begitu tuh. Tapi kita yakini rahmat Allah jauh lebih besar dibanding itu. Harapan kita satu-satunya hanya Tuhan. Dia yang bisa ngerombak segalanya. Kita tidak boleh pesimis. Muslim harus terus optimis. Tiap hari menuntut ilmu paling tidak 1%, 2% kita harus kantongi.
dan kita upayakan untuk kita kerjakan satu demi satu. Harapan itu mudah-mudahan husnul khotimah yang dicita-citakan oleh kita bersama, yang dipesan oleh Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, bisa kita raih bersama dan terwujud di dalam kita punya hidup di dunia. Allah terima segala amal baik kita, Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah yang tidak khusyuk. Allah Maha Rahman Maha Rahim yang sudah kita kerjakan. Tuhan, memang masih banyak kita punya kesalahan kepadanya, banyak sekali kita punya kesalahan, ibadah kita sembrono, tapi kerja kita maksimal. Kepada Allah kita kurang peduli, tapi kepada manusia amat sangat peduli. Ini adalah salah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita bersama, pelan-pelan tapi pasti kita mengerti apa yang dimauin Allah untuk melahirkan kita di dunia ini. Mau Allah apa? Bahwa kita diciptakan di dunia ini. Pelan-pelan hati kita terbuka, rahmat yang Allah curahkan pada petang hari ini mudah-mudahan menerpa kalbu kita, membasahi hati kita. Suburlah hati kita itu dengan taat-taat kepada Allah. Suburlah hati kita itu dengan menyadari bahwa begitu banyak kesalahan kita kepadanya. Rahmat selalu kita minta, tapi kedurhakaan yang kita berikan kepadanya, aduh menyesalnya diri. Tapi kita yakin Allah telah janji kepada kita bersama lewat lidahnya Rasulullah. Lidahnya Rasulullah, kata Allah, siapa orang yang datang ke rumah Allah adalah tamunya. Kita datang di rumah Allah, di masjid, adalah tamu Allah. Allah suruh lewat nabinya bahwa tamu tidak boleh disia-siakan dan harus dihormati. Kita jadi tamunya Allah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hormati kita, angkat derajat kita, beri rahmat kita makin hari hidup